Selamat siang buat kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Maitri Hanamani dengan NIM 11 2022 007. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas kembali mengenai materi dari metodologi penelitian mengenai populasi, sampel, dan juga sampling. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam daftar isinya. Kita akan membahas pengertian populasi, sampel, dan juga sampling, kemudian alasan pemilihan sampel, selanjutnya karakteristik sampel yang baik, kemudian kesalahan yang biasa terjadi, selanjutnya sampel non-probabilitas, kemudian proses pemilihan sampel, dan juga faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah sampel. Nah, yang pertama kita membahas pengertian populasi, sampel, dan juga sampling. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan juga kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya itu semua mahasiswi di sebuah universitas. Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dan juga karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan ketika populasi tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Ketika si peneliti ini tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang telah ada gitu. Kemudian sampling ini adalah proses atau teknik pengambilan sampel dari populasi. Teknik ini bisa dilakukan secara acak atau probabilitas atau tidak acak yaitu non probabilitas. Alasan pemilihan sampel itu karena efisiensi waktu dan juga biaya dalam meneliti seluruh populasi yang membutuhkan sumber daya besar. Kemudian, kemudahan pengolahan data, yaitu data dari sampel lebih mudah dianalisis. Ketidakmungkinan menjangkau seluruh populasi, yaitu kadang-kadang populasi itu karena terlalu besar ataupun luas. Kemudian kualitas data lebih terkontrol, yaitu lebih berfokus pada sebagian kecil kemungkinan pengumpulan data yang lebih akurat. Selanjutnya, karakteristik sampel yang baik. Menurut Uma Sekaran, karakteristik sampel yang baik meliputi representatif, yaitu mewakili populasi secara keseluruhan. Kemudian, homogen terhadap populasi, itu tidak terlalu berbeda dari populasi. Kemudian, ukurannya cukup, yaitu cukup besar untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan. Kemudian, diambil secara tujuan, yaitu proses pengambilannya yang tidak bias. Adapun kesalahan yang biasa terjadi, yang pertama itu dalam sampling error atau kesalahan sampling, perbedaan antara sampel statistik dan juga parameter populasi karena hanya sebagian populasi yang diteliti. Kemudian kesalahan non-sampling, kesalahan yang terjadi bukan karena pemilihan sampel seperti kesalahan pengukuran, kesalahan dalam pengumpulan data, kemudian selanjutnya itu proses pemilihan sampel. Pemilihan sampel merupakan proses sistematis untuk menentukan sebagian anggota dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuannya adalah agar sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pemilihan sampel. Yang pertama, menentukan target populasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dengan jelas siapa atau apa yang menjadi populasi dalam penelitian. Populasi bisa berupa orang, objek, organisasi, dokumen, ataupun peristiwa. Contohnya, semua mahasiswa program studi sarjana gizi di kota Surabaya. Kemudian menentukan unit sampling. Unit sampling adalah suatu satuan terkecil yang dapat dipilih sebagai sampel. Ini bisa berupa individu, kelompok, institusi, dan juga lain-lain. Contohnya, jika populasi adalah universitas, maka unit sampling bisa jadi mahasiswa ataupun program studi. Nah, yang ketiga, menentukan kerangka sampling atau sampling frame. Kerangka sampling adalah daftar lengkap dari semua elemen dalam populasi yang bisa dijadikan dasar pengambilan sampel. Harus valid dan juga terkini. Contohnya, daftar nama seluruh siswa dari database sekolah. Kemudian yang keempat, itu pemilihan teknik sampling. Itu pertama, tentukan dulu apakah dia menggunakan probability sampling atau acak untuk semua anggota punya peluang yang sama. Itu berupa pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel berstrata, kemudian pengambilan sampel klaster. Untuk yang non-probability sampling itu tidak acak, tidak semua punya peluang yang sama. Contohnya pengambilan sampel secara sengaja, pengambilan sampel yang mudah, pengambilan sampel bola salju. Ini merupakan pilihan teknik bergantung pada jenis penelitian, tujuan dan juga ketersediaan datanya.
Yang kelima, menentukan ukuran sampel. Gunakanlah rumus atau tabel tertentu, misalnya rumus Lovin atau tabel Krejci ataupun Morgan, untuk menentukan berapa banyak sampel yang dibutuhkan. Harus memperhatikan tingkat kepercayaan, margin of error, dan juga sumber daya. Kemudian yang keenam, melakukan pemilihan sampel. Langkah ini adalah implementasi teknik sampling. Bisa dilakukan secara manual, acak menggunakan undian, atau menggunakan software statistik seperti SPSS, Excel, ataupun aplikasi randomizer. Yang ketujuh, verifikasi kelayakan sampel. Periksa kembali sampel apakah yang terpilih memenuhi kriteria inklusi, memenuhi syarat masuk, dan tidak termasuk dalam kriteria eksklusi yang harus dikeluarkan dari sampel. Yang kedelapan, dokumentasi dan juga pencatatan. Catat proses pemilihan sampel dengan rapi agar bisa dijelaskan secara transparan dalam laporan penelitian. Ini penting untuk validitas dan juga akuntabilitas hasil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel. Dalam menentukan jumlah sampel adalah langkah yang penting dalam penelitian karena akan berdampak langsung pada validitas dan juga reliabilitas hasil penelitian. Jumlah sampel yang terlalu kecil bisa menyebabkan hasil tidak representatif, sedangkan sampel yang terlalu besar bisa membuang sumber daya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah sampel. Yang pertama itu ukuran populasi. Semakin besar populasi, maka semakin besar pula kemungkinan dibutuhkannya sampel yang lebih banyak. Namun, untuk populasi yang sangat besar, peningkatan ukuran sampel tidak selalu berbanding lurus karena ada batas efektivitas. Contohnya, untuk populasi lebih dari 10.000, sampelnya itu pasti 400-500 sudah cukup jika tingkat kesalahannya kecil. Kemudian tingkat kepercayaannya itu atau tingkat keyakinannya itu menunjukkan seberapa yakin peneliti bahwa hasil sampel mewakili populasi. Nah, semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Untuk margin of error atau tingkat kesalahan itu adalah batas toleransi kesalahan antara hasil sampel dan juga nilai populasi sebenarnya. Semakin kecil margin yang diinginkan, maka semakin besar juga ukuran sampel. Misalnya margin of error-nya 5%, itu lebih ringan dari 1% karena untuk 1% dibutuhkan lebih banyak responden. Kemudian variabilitas atau heterogenitas populasi. Jika populasi sangat beragam, maka diperlukan sampel lebih besar untuk menangkap semua variasi. Sebaliknya, populasi yang cukup homogen dengan sampel yang lebih kecil. Kemudian yang kelima, tujuan dan juga jenis penelitian. Penelitian eksploratif bisa menggunakan sampel yang lebih kecil, kemudian penelitian eksplanatif atau atau inferensial biasanya membutuhkan sampel lebih besar karena butuh generalisasi hasil. Kemudian ketersediaan sumber daya, contohnya waktu, biaya, dan juga tenaga. Kadang-kadang sampel juga jumlah ideal tidak harus digunakan karena keterbatasan biaya dan juga waktunya. Dalam kondisi ini, peneliti harus menyesuaikan desain penelitian dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang ketujuh, metode analisis data. Itu beberapa teknik statistik seperti regresi ataupun SEM, structural equation modeling, mensyaratkan jumlah sampel meminimalkan agar hasilnya valid. Misalnya, SEM membutuhkan minimal 5-10 responden per variabel indikatornya. Kemudian kita masuk ke dalam sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, purposive sampling, itu berdasarkan tujuan dan juga kriteria tertentu. Kemudian confidence sampling, itu berdasarkan kemudahan akses. Kemudian snowball sampling, itu responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Kemudian yang keempat, kuota sampling, berdasarkan proporsi atau kuota yang ditentukan sebelumnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Seorang pelajar gizi ingin meneliti hubungan antara konsumsi sarapan dengan konsentrasi belajar siswa sekolah dasar di Kabupaten Simalungun. Ia mengambil data dari 150 siswa dari 5 sekolah, 5 sekolah dasar yang berbeda. Maka jelaskanlah apa yang dimaksud dengan populasi, sampel, dan juga sampling dalam konteks penelitian tersebut. Untuk pembahasannya, itu populasi adalah seluruh siswa sekolah dasar di Kabupaten Simalungun. Untuk sampelnya itu 150 siswa yang terdiri dari 5 sekolah dasar. Kemudian untuk samplingnya itu proses pemilihan 150 siswa tersebut dari populasi menggunakan metode tertentu, ini bisa acak ataupun tidak acak. Selanjutnya soal yang kedua, beberapa kelompok mahasiswa gizi yang ingin mengetahui hubungan antara konsumsi fast food dengan obesitas pada remaja. Maka sebutkan dan juga jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah sampel. Untuk pembahasannya, ukuran populasi itu semakin besar populasi, maka ukuran
sampel cenderung meningkat. Untuk tingkat kepercayaan dan juga margin of error-nya, semakin tinggi tingkat kepercayaannya misalnya 99% atau semakin kecil margin of error-nya misalnya 2%, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Variasi dalam populasi, jika populasinya sangat bervariasi, maka diperlukan sampel yang lebih besar untuk mencerminkan perbedaan yang ada. Soal yang ketiga, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara frekuensi konsumsi makanan di sekolah dengan kejadian anemia pada siswi SMP. Untuk itu, peneliti memilih 50 siswi dari satu SMP negeri yang terletak di pusat kota, karena sekolah tersebut memiliki jumlah murid yang banyak dan mudah dijangkau. Data kemudian diambil dengan wawancara dan juga pemeriksaan kadar hemoglobin. Apakah sampel yang digunakan dalam kasus tersebut sudah memenuhi karakteristik sampel yang baik? Jelaskan penjelasannya berdasarkan konsep dasar sampel representatif. Nah, untuk pembahasannya, sampel dalam kasus tersebut belum sepenuhnya memenuhi karakteristik yang sampel yang baik karena pertama, tidak representatif secara geografis dan juga sosial ekonomi. Hanya mengambil satu sekolah di pusat kota dapat menyebabkan hasil tidak mewakili siswi SMP secara keseluruhan, apalagi dari sekolah pinggiran atau desa dengan akses makanan dan juga kebiasaan yang berbeda. Kemudian pemilihan berdasarkan kemudahan. Peneliti memilih sekolah yang mudah dijangkau bukan berdasarkan pertimbangan acak ataupun proporsional terhadap populasi. Hal ini bisa menyebabkan bias seleksi. Yang ketiga, jumlah sampel kecil dan tidak proporsional. Jumlah 50 siswi dari sekolah bisa terlalu kecil untuk mewakili seluruh populasi siswi SMP di kota tersebut, terutama jika variasi pola konsumsi makanannya dan juga anemianya sangat tinggi. Baiklah teman-teman, itu adalah topik yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu menghitung besar sampel atau sample size. Pertama itu kita masuk ke dalam pengertian ukuran sampel atau sample size. Ukuran sampel adalah jumlah subjek atau unit analisis yang diambil dari populasi untuk dianalisis dalam suatu penelitian. Penentuan ukuran sampel yang tepat sangat penting agar hasil penelitiannya akurat dan bisa digeneralisasikan ke populasi, kemudian memiliki kekuatan statistik atau power yang cukup untuk mendeteksi hubungan ataupun perbedaan. Kemudian kita masuk ke dalam rumus sampel. Dalam memilih rumus besar sampel, secara praktis ada 3 hal yang penting diperhatikan. Pertama adalah tujuan penelitian, kedua adalah rancangan, dan yang ketiga adalah hipotesis penelitian. Penjelasan dari kedua aspek tersebut adalah tujuan penelitian merupakan pusat metode yang dikembangkan dalam melaksanakan penelitian termasuk perhitungan besar sampel. Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat dinilai apa yang ingin dicapai untuk membentuk estimasi apa yang akan dilaksanakan. Contohnya, bila suatu penelitian bertujuan memperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri di suatu sekolah, maka bentuk estimasi yang ingin dicapai adalah prevalensi atau proporsi, maka rumus yang digunakan adalah estimasi proporsi. Bila suatu penelitian ingin memperkirakan rata kadar hemoglobin remaja putri pada suatu sekolah, maka bentuk estimasi yang ingin dicapai adalah estimasi rata atau mean. Maka rumus yang dipilih adalah rumus untuk estimasi rata. Rancangan penelitian juga sangat menentukan rumus besar sampel yang dipilih dan cara perhitungannya. Contoh, bila akan melaksanakan penelitian dengan rancangan yang digunakan adalah cohort study, maka rumusnya akan berbeda dibandingkan case control study. Selain itu juga berbeda dalam ukuran asosiasi yang diperhitungkan dan definisi terhadap P1 dan juga P2-nya. Pada penelitian kohort, definisi P1 adalah estimasi proporsi atau insiden penyakit yang diteliti pada kelompok terpajan, dan P2 adalah estimasi proporsi insiden penyakit yang diteliti pada kelompok tidak terpajan. Adapun hipotesis yang mempunyai peran penting dalam pemilihan rumus dan juga perhitungan besar sampel, karena konsep perhitungan besar sampel itu sendiri adalah menghitung jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk melakukan uji hipotesis. Pertama yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya hipotesis pada penelitian tersebut. Contohnya pada penelitian cross-seksional deskriptif. Ada yang menuliskan hipotesis, ada yang juga yang tidak. Maka rumus besar sampelnya pun akan berbeda. Topik yang selanjutnya kita masuk ke dalam faktor yang diperlukan dalam perhitungan besar sampel. Dalam melakukan perhitungan besar sampel, maka diperlukan dan juga diperhatikan beberapa data statistik, seperti perbedaan hasil yang diharapkan atau sering disebut dengan effect size. Effect size dapat berupa absolute precision, atau dapat berupa perbedaan
yang diharap sesuai hipotesis yang telah dibuat. Contoh bila hipotesis yang dibuat adalah status gizi kurang, meningkatkan resiko anemia pada remaja putri, maka efek size-nya adalah perbedaan kejadian anemia antara remaja putri dengan status gizi kurang dengan normal. Itu merupakan P1 sampai P2-nya. Kesalahan type 1 atau kesalahan positif semu, kesalahan type 1 menunjukkan batas toleransi peneliti terhadap kesalahan hasil penelitian yang menyatakan ada hubungan antar variabel, tetapi di populasi sebenarnya tidak ada hubungan. Pada penelitian kesehatan batas, kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5%. Power penelitian menunjukkan besarnya kemungkinan peneliti tidak melakukan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan hasil penelitian yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel, tetapi di populasi sebenarnya ada hubungan. Kesalahan tipe 2 yang masih ditolerir adalah 20% atau power minimal yang dianjurkan adalah 80%. Karakteristik data menentukan hasil perhitungan besar sampel. Pada penelitian dengan penelitian outcome berskala numerik, diperhitungkan simpangan baku yang mencerminkan sebaran hasil pengukuran. Semakin besar atau semakin lebar simpangan baku, maka jumlah sampel yang didapatkan akan semakin banyak. Nah, misal kita masuk ke dalam rumus sampel. Rumus Lovin adalah rumus statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan populasi yang ada. Rumus ini digunakan dalam penelitian survei dan pemilihan sampel untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi secara umum. Rumus Lovin digunakan untuk menghindari kesalahan pengambilan sampel yang mungkin terjadi jika sampel terlalu kecil atau terlalu besar. Berikut notasi rumus Lovin untuk menghitung sampel penelitian. Rumus Lovin adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 tambah NE kuadrat. Keterangannya, N kecil itu sama dengan sampel minimum, N besar sama dengan sampel populasi, untuk E sama dengan persentase batas toleransi atau margin of error-nya. Kemudian contoh penggunaan rumusnya. Seorang mahasiswi gizi ingin melakukan penelitian mengenai hubungan antara kebiasaan sarapan dan juga tingkat konsentrasi belajar pada siswi SMP Negeri 5 di kota A. Jumlah siswa di sekolah dasar tersebut adalah 720 siswa. Karena keterbatasan waktu dan juga biaya, peneliti tidak bisa meneliti seluruh populasi dan juga memutuskan untuk menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan margin of error-nya itu 5%. Memadukan jumlah sampel yang sebaiknya diambil oleh peneliti berdasarkan rumus Lovin. Untuk pembahasannya, contoh rumus Lovin itu kita gunakan N sama dengan N besar dibagi 1 tambah NE kuadrat. Diketahui N sama dengan 720 atau jumlah populasinya. E-nya itu sama dengan margin kesalahan 5%. Maka N sama dengan 720 dibagi 1 tambah 720 dikali 0,05 kuadrat. Sama dengan 720 dibagi 1 tambah 720 dikali 0,0025, maka hasilnya sama dengan 720 dibagi 1 tambah 1,8. Sama dengan 720 dibagi 2,8, itu hasil akhirnya adalah 257,14. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 258 siswa, itu dibulatkan ke atas. Nah, thank you. Terima kasih untuk kita semua. See you next time untuk video berikutnya. Saya Maitri Hanamani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.